Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadian Pandu Kusuma dengan NIM 221090300035. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses penyambungan logam dengan las dan patri. Pokok isi pembahasan yang akan saya sampaikan terdapat dari definisi penyambungan logam, pengertian penyambungan logam menggunakan las dan patri, sejarah pengelasan dan patri, identifikasi metode pengelasan dan patri, jenis-jenis sambungan pengelasan dan patri, pros dan cons penyambungan pengelasan dan patri, inovasi dan pengaplikasian dalam bidang industri, contoh soal perhitungan sambungan, dan kesimpulan penutup. Definisi penyambungan logam. Penyambungan logam merujuk pada proses atau teknik menggabungkan dua atau lebih material logam untuk membentuk sebuah struktur atau komponen yang lebih besar. Proses ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi atau manufaktur dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, penerbangan, dan lain-lain. Teknik penyambungan logam dapat meliputi pengelasan, pengerolan, perebakan atau riveting, soldering, dan berbagai macam metode lainnya, tergantung pada aplikasi, material yang digunakan, dan kekuatan yang dibutuhkan. Menurut keterangan para ahli, American Welding Society (AWS) mendefinisikan penyambungan logam sebagai proses penggabungan dua atau lebih bahan logam dengan menggunakan panas, tekanan, atau kombinasi keduanya, dan menyediakan standar serta pedoman untuk berbagai teknik penyambungan logam. European Welding Federation menyoroti pentingnya keahlian dan pemahaman yang mendalam terhadap material logam, sehingga proses penyambungan logam yang tepat serta kualitas penyambungan untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur. ASM International atau The Material Information Society menekankan bahwa proses penyambungan logam melibatkan pemilihan material yang tepat, desain struktur yang sesuai, teknik penyambungan yang sesuai standar, serta pengujian dan evaluasi untuk memastikan kualitas produk akhir. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengelasan dan pematrian. Pengelasan. Definisi pengelasan menurut DIN Deutsche Industrie Norman adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Pematrian sendiri adalah suatu cara penyambungan bahan logam di bawah pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan logam atau campuran logam yang mudah melebur, yang titik leburnya berada di bawah titik lebur bahan dasar yang akan disambungkan. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pematrian lunak dan pematrian keras. Sejarah pengelasan bagian 1. Pengelasan tradisional. Teknik pengelasan telah digunakan sejak zaman kuno dengan menggunakan sederhana seperti penggunaan panas dari api untuk melebur logam. Abad ke-19, teknik pengelasan mulai berkembang pesat dengan penemuan teknik pengelasan listrik pada tahun
1800. Salah satu inovator awal adalah Sir Humphrey Davy yang menggunakan arus listrik untuk pengelasan logam pada tahun 1800. Pertengahan abad ke-19, Auguste de Meritens dan Nikolai Bernardus memperkenalkan pengelasan karbon elektrik pada tahun 1881 yang menjadi dasar untuk pengelasan listrik modern. Awal abad ke-20, pengembangan teknik las busur karbon, las gas, dan las listrik menandai awal era modern dalam pengelasan. Perkembangan bahan dan teknologi las memungkinkan pengelasan material yang lebih keras dan lebih tahan terhadap tekanan. Perkembangan teknis selama abad ke-20, teknologi pengelasan terus berkembang dengan metode-metode baru seperti pengelasan gas tungsten inert GTAW, pengelasan gas metal inert GMAW, dan pengelasan laser yang semakin maju. Pengelasan modern. Saat ini pengelasan telah menjadi bagian penting dalam industri manufaktur, konstruksi, dan teknik penerbangan. Inovasi seperti pengelasan robotik dan pengelasan otomatis tersebut meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pengelasan. Sejarah pematerian. Pematerian zaman kuno. Praktik pematerian sudah ada sejak peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, dan zaman kuno lainnya. Pengukuran menggunakan alat-alat sederhana seperti bagian tubuh manusia, batu-batu, atau ukuran-ukuran benda-benda alam lainnya. Pematerian Yunani dan Romawi kuno. Pengukuran dan pematerian mulai diperbaiki dan digunakan secara sistematis untuk keperluan ilmiah dan teknis. Contohnya, Archimedes menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk mengembangkan metode-metode pematerian. Pematerian pada abad pertengahan 500 sampai 1500 sebelum Masehi. Pematerian terutama terfokus pada aplikasi untuk keperluan agama, astronomi, dan navigasi. Pada abad ke-10, sistem angka Arab diperkenalkan ke Eropa, yang kemudian mempengaruhi pengembangan matematika dan pematerian di sana. Pematerian abad ke-18 sampai 19. Sistem matrik yang dimulai pada akhir abad ke-18 di Prancis menjadi standar internasional untuk pematerian. Pengukuran yang presisi menjadi lebih diperlukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri. Pematerian modern saat ini. Teknologi pematerian terus berkembang dengan cepat, termasuk penggunaan laser, interferometer untuk pengukuran nanometer yang sangat akurat, serta aplikasi sensor dan sistem pengukuran otomatis. Pematerian terus mengalami inovasi dan perbaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern. Standar internasional seperti sistem metrik menjadi dasar untuk mengukur dan membandingkan hasil pengukuran di seluruh dunia, memastikan konsistensi dan akurasi dalam berbagai aplikasi ilmiah, industri, dan komersial. Metode-metode pengelasan. Pengelasan busur listrik (ARC welding). Pengelasan berbasis logam cair (molten metal welding). Pengelasan tekanan atau pressure welding. Pengelasan energi listrik atau energy beam welding.
dan pengelasan plastik atau plastik welding. Pengelasan busur listrik atau ARC welding terbagi dari beberapa. Yang pertama SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Juga dikenal sebagai pengelasan busur listrik. ARC welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda berlapis. Elektroda ini memiliki lapisan flux yang berfungsi sebagai pelindung dan memberikan gas pelindung saat terbakar. Prosesnya melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda dan bahan kerja yang meleleh dan bahan dasar dan elektroda untuk membentuk sambungan las. SMAW cocok untuk pengelasan di lapangan dan lingkungan kerja yang beragam. Selanjutnya ada GMAW, Gas Metal Arc Welding. GMAW atau yang lebih dikenal sebagai MIG atau Metal Inert Gas Welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda berlilitan terus-menerus yang dilewati arus listrik dan gas pelindung untuk melindungi sambungan las dari kontaminasi oksigen dan nitrogen di udara. Proses ini cocok untuk pengelasan material logam tipis hingga tebal sedang dan bisa dilakukan dengan cepat. GMAW sering digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur umum. Selanjutnya ada GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. GTAW juga dikenal sebagai TIG, Tungsten Inert Gas Welding, adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak larut atau non-consumable untuk menghasilkan busur listrik. Proses ini melibatkan aliran gas pelindung inert seperti argon atau helium untuk melindungi daerah pengelasan dari kontaminasi atmosfer yang dapat mengurangi kualitas sambungan las. GTAW membutuhkan keterampilan operator yang baik karena proses memerlukan pengaturan arus listrik, gas pelindung, dan kontrol panas yang tepat untuk menghasilkan sambungan las yang optimal. Meskipun lebih lambat daripada beberapa metode pengelasan lainnya, GTAW tetap menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas dan keakuratan yang tinggi dan dalam pengelasan logam. Selanjutnya, FCAW atau Flux Cored Arc Welding. FCAW adalah metode pengelasan yang mirip dengan GMAW, tetapi menggunakan elektroda berlapis flux dengan inti berbentuk kawat berongga. Flux yang dilepas selama proses pengelasan berfungsi sebagai pelindung dan membentuk dalam membersihkan dan melindungi sambungan las dari kontaminasi. FCAW cocok untuk pengelasan di lapangan yang memerlukan mobilitas tinggi dan pengelasan pada material tebal. SAW, Submerged Arc Welding. SAW adalah metode pengelasan di mana busur listrik dibuat antara elektroda yang berlapis flux dan bahan kerja di bawah lapisan flux yang menutupi daerah pengelasan. Flux ini memberikan perlindungan dari udara dan membantu dalam membersihkan sambungan las. SAW umumnya digunakan untuk pengelasan pada bahan logam tebal dalam aplikasi industri berat seperti pembuatan kapal, jembatan, dan struktur baja besar lainnya. Selanjutnya, pengelasan berbasis logam cair atau molten metal welding, yaitu
Salah satu dari molten metal welding adalah gas welding. Metode gas welding sendiri melibatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar dan oksigen untuk menciptakan nyala panas yang cukup tinggi untuk melelehkan logam pengisi. Biasanya menggunakan gas asetilen sebagai bahan bakar utama yang dicampur dengan oksigen dari tabung gas untuk membentuk nyala panas yang sangat panas, sekitar 3100 Celcius atau 5600 Fahrenheit. Operasi gas welding melibatkan melelehkan ujung logam pengisi di dalam nyala gas yang panas dan mengaplikasikannya ke antara permukaan dua bahan logam yang hendak digabungkan. Operasi ini membutuhkan keterampilan operator yang baik untuk mengontrol suhu dan arah dari nyala gas. Gas welding sering digunakan untuk pengelasan baja ringan, pengelasan dalam manufaktur mobil dan perbaikan, dan juga dapat digunakan untuk pekerjaan logam tipis yang membutuhkan presisi. Selanjutnya masih jenis-jenis molten metal welding, yaitu oxy-fuel gas welding atau OFW. Oxy-fuel gas welding atau OFW adalah subkategori dari gas welding yang menghususkan diri dalam penggunaan gas oksigen sebagai gas pengoksidasi dalam OFW. Gas asetilen atau bahan bakar lainnya dicampur dengan oksigen dari tabung gas untuk menghasilkan nyala panas yang sangat panas. Oksigen digunakan untuk membakar bahan bakar secara efisien, menciptakan nyala yang intens yang mampu melelehkan logam pengisi dan permukaan bahan kerja. OFW memiliki keunggulan dalam kecepatan dan fleksibilitas serta kemampuan untuk mengendalikan panas secara langsung. Hal ini membuatnya cocok untuk pengelasan lapangan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas. Selanjutnya, bagian dari molten metal welding adalah termite welding. Termite welding sendiri adalah metode pengelasan yang menggunakan reaksi termit, campuran termit, untuk melelehkan logam dan menggabungkan material. Proses ini melibatkan penggunaan campuran termit yang terdiri dari serbuk logam oksida seperti oksida besi dan serbuk logam reduktor atau seperti aluminium. Ketika campuran ini dibakar dengan menggunakan starter berupa busur listrik atau tabung pencetus, reaksi kimia termit menjadi yang menghasilkan panas yang sangat tinggi sekitar 2500 Celcius atau 4500 Fahrenheit. Termite welding digunakan secara luas untuk menggabungkan rel kereta api dan pengelasan struktur besar yang terbuat dari baja. Proses ini sangat cocok untuk aplikasi di lapangan dan di mana akses ke listrik terbatas atau sulit. Termite welding menghasilkan sambungan las yang sangat kuat dan tahan lama karena panas yang dihasilkan mampu mencairkan dan menyatukan material dengan sangat baik. Selanjutnya, macam-macam pengelasan tekanan atau pressure welding. Force welding, pengelasan tempat. Force welding adalah metode pengelasan yang melibatkan pemanasan material logam hingga suhu sangat tinggi dan kemudian menerapkan tekanan dengan menggunakan palu atau mesin tempa untuk menyatukan dua permukaan logam yang hendak digabungkan. Material logam dipanaskan hingga mencapai suhu di atas titik lelehnya. Di dalam tungku atau furnace, setelah mencapai suhu yang tepat, permukaan logam
yang bersentuhan ditekankan bersama-sama menggunakan palu atau mesin tempa. Proses ini memungkinkan material untuk meleleh secara alami di antara permukaan yang bersentuhan dan menciptakan sambungan yang kuat. Friction welding, pengelasan gesek. Friction welding adalah metode pengelasan yang menggunakan gerakan gesekan antara dua material untuk menghasilkan panas dan menyatukan material logam dalam friction welding. Kedua material yang hendak digabungkan dijepit erat dalam mesin pengelasan. Salah satu material kemudian diputar dengan kecepatan tinggi, sementara tekanan diterapkan secara simultan. Gesekan yang dihasilkan antara kedua material menyebabkan panas yang cukup tinggi untuk melelehkan material di permukaan kontak. Friction welding sendiri efektif digunakan untuk menggabungkan material yang sulit dilas secara tradisional, seperti logam yang berbeda, titanium, dan paduan logam. Ini sering digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, dan manufaktur mesin. Selanjutnya ada pengelasan energi listrik, energi beam welding. Macamnya seperti laser beam welding (LBW). Laser beam welding adalah metode pengelasan yang menggunakan sinar laser yang sangat intens untuk mencairkan material logam di antara dua permukaan yang hendak digabungkan. Sebuah laser digunakan untuk menghasilkan sinar energi listrik yang diarahkan ke titik pengelasan pada material logam. Sinar laser ini mencairkan material di titik pengelasan dengan sangat cepat dan presisi tinggi, menciptakan sambungan las. LBW cocok untuk pengelasan material logam tipis hingga sedang, serta untuk pengelasan di area yang sulit dijangkau oleh metode pengelasan konvensional. Ini sering digunakan dalam industri penerbangan, kedokteran, dan manufaktur presisi. LBW menghasilkan sambungan las dengan sedikit atau tanpa deformasi pada material sekitarnya. Proses ini juga cepat dan dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem kontrol komputer. Selanjutnya ada electron beam welding (EBW). Electron beam welding adalah metode pengelasan yang menggunakan aliran elektron berenergi tinggi untuk mencairkan material logam di antara dua permukaan yang hendak digabungkan. Sebuah aliran elektron yang dipercepat dengan energi tinggi diarahkan ke titik pengelasan pada material logam. Elektron-elektron ini menumbuk dan mencairkan material di titik pengelasan dengan sangat cepat, membentuk sambungan las yang kuat. EBW cocok untuk pengelasan material logam tebal dan untuk aplikasi di mana diperlukan penetrasi yang dalam dan kontrol yang ketat terhadap zona pengaruh panas. Ini sering digunakan dalam industri pesawat terbang, kedirgantaraan, dan manufaktur komponen mesin. EBW menghasilkan sambungan las yang sangat dalam dan homogen, serta memungkinkan untuk pengelasan material yang sangat tebal dengan kecepatan tinggi. Proses ini juga dapat dilakukan di lingkungan vakum untuk mengurangi kontaminasi dan oksidasi. Selanjutnya ada pengelasan plastik. Macam-macam pengelasan plastik, salah satunya adalah ultrasonic welding. Ultrasonic welding adalah metode pengelasan yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi atau biasanya antara
15 kHz hingga 70 kHz untuk menghasilkan gesekan dan tekanan yang cukup untuk melelehkan dan menggabungkan material plastik di antara dua permukaan yang hendak disatukan. Dalam ultrasonic welding, dua permukaan material plastik yang hendak digabungkan dengan ditempatkan bersama-sama di bawah tekanan yang cukup. Sebuah sonotrode pemancar ultrasonik diterapkan ke permukaan atas material. Sonotrode kemudian menghasilkan gelombang ultrasonik yang menyebabkan gesekan dan panas di antara permukaan material. Panas yang dihasilkan cukup untuk melelehkan material dan membentuk sambungan las. Ultrasonic welding umum digunakan dalam industri otomotif, elektronik, medis, dan kemasan plastik. Ini cocok untuk pengelasan material plastik yang tidak terlalu tebal dan memerlukan sambungan yang kuat dan tahan terhadap tegangan mekanis. Selanjutnya ada hot gas welding. Hot gas welding atau thermoplastic welding adalah metode pengelasan yang menggunakan aliran-aliran udara panas atau gas panas yang melelehkan permukaan material plastik yang hendak digabungkan. Dalam hot gas welding, aliran gas panas, biasanya udara panas, nitrogen atau gas panas lainnya, diarahkan ke permukaan material plastik yang hendak digabungkan. Panas yang dihasilkan oleh gas ini meleleh ke permukaan material sehingga permukaan bisa digabungkan bersama-sama. Hot gas welding sendiri cocok untuk menggabungkan material plastik yang tebal dan untuk menggabungkan yang besar. Ini digunakan dalam pembuatan tangki air, pipa, dan struktur plastik lainnya di industri konstruksi dan manufaktur. Proses ini memungkinkan untuk pengelasan pada material plastik yang tebal dan besar dengan penetrasi yang baik. Hot gas welding juga relatif untuk mudah dikendalikan dan memungkinkan untuk pengelasan di lapangan. Selanjutnya, metode pematrian. Metode pematrian terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pematrian menggunakan torch atau torch brazing. Yang kedua, pematrian menggunakan tungku atau furnace brazing. Ketiga, pematrian menggunakan induction brazing. Keempat, pematrian dengan teknik celup atau DIP brazing. Dan yang kelima, pematrian dengan resistansi atau resistance brazing. Yang pertama ada torch brazing. Torch brazing menggunakan api gas sebagai sumber panas untuk melelehkan logam pengisi, biasanya berupa batang atau serbuk di antara permukaan logam yang hendak digabungkan. Cocok untuk aplikasi di lapangan atau di tempat yang sulit dijangkau, di mana pengendalian panas dan mobilitas diperlukan. Furnace brazing. Furnace brazing melibatkan memasukkan benda kerja yang hendak digabungkan ke dalam tungku pemanas, di mana suhu dikendalikan dengan cermat untuk melelehkan logam dan pengisi dan menyatukan bahan dasar. Biasanya digunakan untuk produksi massal dan untuk benda kerja yang besar atau kompleks yang memerlukan suhu yang konsisten dan pengendalian yang baik terhadap atmosfer. Selanjutnya ada induction brazing. Induction brazing menggunakan medan magnetik yang dihasilkan oleh induksi listrik untuk memanaskan logam dasar dan logam pengisi secara lokal di titik pengelasan. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengendalian panas yang cepat dan presisi, serta untuk pengelasan pada bahan logam yang konduktif.
DIP brazing. DIP brazing melibatkan pencelupan benda kerja yang telah dilapisi dengan logam pengisi ke dalam mandi logam cair, biasanya aluminium, pada suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan logam pengisi. Digunakan untuk pengelasan struktur yang kompleks atau untuk komponen yang besar yang sulit diakses dengan metode pematrian. Terakhir, resistensi brazing. Digunakan aliran arus listrik yang tinggi untuk memanaskan permukaan logam dasar dan logam pengisi di antara elektroda yang menekan kedua permukaan bersama-sama. Biasanya digunakan untuk pengelasan pada logam yang bersifat konduktif seperti baja, tembaga, atau aluminium, di mana kontak listrik yang baik diperlukan untuk menghasilkan panas. Sambungan boot joint. Sambungan boot terjadi ketika dua ujung material logam ditempatkan berdampingan satu sama lain dan digabungkan. Proses ini sering memerlukan penggunaan material pengisi untuk mengisi celah antara dua ujung yang digabungkan dan cocok untuk menggabungkan dua material yang bertemu dalam satu bidang datar, seperti dalam konstruksi struktural dan fabrikasi umum. Boot joint, contoh gambarnya seperti di samping. Jadi itu kayak ada dua material yang ukurannya sama. Jadi itu intinya mah menyambungkan aja sih, menyambungkan material tersebut. Sambungan sudut atau corner joint. Sambungan corner terjadi ketika dua bahan logam bertemu dalam sudut tepat satu sama lain. Sambungan ini dapat diperkuat dengan material pengisi untuk meningkatkan kekuatan kestabilan. Cocok untuk sudut-sudut 90 derajat dalam struktur logam seperti sudut rakitan atau sudut penyangga. Sambungan sudut sendiri atau corner joint ini sambungan yang hasilnya bakal membentuk sudut. Seperti gambar tersebut. Gambar ini sepertinya akan membentuk sudut 90 derajat. Sambungan sisi atau edge joint. Sambungan edge ketika terjadi ketika dua material logam disatukan di tepi mereka. Proses ini seringkali memerlukan penggunaan material pengisi untuk mengisi celah di antara tepi yang disatukan. Digunakan dalam berbagai aplikasi fabrikasi yang melibatkan penggabungan tepi logam, seperti dalam industri otomotif, pembuatan alat, dan fabrikasi struktural. Sambungan tumpang atau lap joint. Sambungan lap pada pematrian dan pengelasan melibatkan tumpangan tindih, overlap, atau dua permukaan yang hendak digabungkan. Proses ini memungkinkan penggunaan logam pengisi untuk mengisi celah antara kedua bahan logam yang tumpang tindih. Umum digunakan dalam penggabungan logam tipis atau pada area yang membutuhkan sambungan tambahan untuk kekuatan dan ketahanan. Contohnya seperti gambar yang di samping. Jadi posisi materialnya itu tidak berhadapan-hadapan atau tidak seperti macam-macam sambungan sebelumnya. Jadi posisi material logamnya itu tumpang tindih. Sambungan T atau T-joint. Sambungan T-joint
terbentuk ketika ujung dari satu bahan logam bertemu dengan sisi permukaan lainnya yang membentuk huruf T. Proses ini juga sering memerlukan penggunaan material pengisi untuk memperkuat sambungan. Umumnya digunakan dalam konstruksi pipa, konstruksi baja, dan berbagai aplikasi pabrikasi di mana struktur terbentuk di T diperlukan. Sesuai dengan namanya, sambungan T atau T-joint itu contohnya seperti di gambar. Ini ada material logam atau aluminium. Itu dibentuk seperti huruf T terbalik. Pros cons pengelasan. Pros, kekuatan sambungan. Pengelasan yang dapat menghasilkan sambungan sangat kuat antara dua atau lebih material logam seringkali sama kuatnya dengan logam dasar. Kedua, penghematan material. Tidak selalu memerlukan penggunaan material pengisi, terutama pada teknik pengelasan seperti friction welding atau diffusion welding. Yang ketiga, kontrol dan presisi. Teknologi pengelasan modern memungkinkan kontrol yang tinggi terhadap proses termasuk suhu, kecepatan, dan distribusi panas. Konsnya, yang pertama, deformasi dan distorsi. Proses pengelasan dapat menyebabkan deformasi atau distorsi pada material di sekitar sambungan akibat dari perubahan suhu yang cepat. Jadi, karena pengelasan itu panas, material-material di sekitarnya pun akan menyebabkan deformasi, distorsi karena itu perubahan suhu yang langsung melesat lah. Pengaruh panas. Zona panas yang terpengaruh dapat mempengaruhi sifat mekanis seperti material, seperti kekerasan dan ketangguhan. Kontaminasi dan oksidasi. Proses pengelasan bisa meninggalkan residu oksidasi atau rekombinasi jika tidak dikendalikan dengan baik, terutama pada pengelasan terbuka. Pros dan cons pematrian. Pros yang pertama pada pematrian adalah toleransi termal. Pematrian biasanya dilakukan pada suhu yang lebih rendah daripada titik leleh logam dasar, mengurangi resiko distorsi dan deformasi pada material. Kekuatan sambungan mampu menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan terhadap tegangan mekanis pada material dengan ketebalan berbeda. Kontrol zona panas. Proses pematrian dapat dikontrol dengan baik, meminimalkan zona panas yang terpengaruh dan mempertahankan sifat mekanis material. Konsnya, yang pertama, material pengisi. Pematrian memerlukan menggunakan logam pengisi atau paduan untuk mengisi celah di antara permukaan logam yang hendak digabungkan. Jadi ini menjadi salah satu perbedaan antara pengelasan dan pematrian. Kalau pematrian itu sangat perlu material pengisi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah keterbatasan aplikasi. Tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan sambungan yang sangat kuat atau pengelasan di area yang sulit dijangkau. Ketergantungan pada suhu, pengendalian suhu dan waktu penting dalam pematrian untuk mencapai sambungan yang optimal. Inovasi dalam pengelasan dan pematrian.
Pengendalian proses. Teknologi pengendalian yang terus berkembang digunakan dalam kedua proses ini. Kontrol komputerisasi dan sensor memungkinkan pengaturan parameter seperti suhu, kecepatan, dan tekanan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas hasil akhir. Otomatisasi dan robotik. Penggunaan robot untuk melakukan proses las atau pematrian telah meningkatkan efisiensi produksi dan akurasi penyambungan. Robot dapat memastikan konsistensi dalam aplikasi yang berulang-ulang dan meminimal kesalahan manusia. Pengembangan material. Inovasi dalam logam, pengisi, dan material yang digunakan untuk las dan pematrian tersebut berlanjut. Pengembangan material yang lebih kuat, ringan, atau tahan korosi dapat meningkatkan performa dan daya tahan sambungan. Ini pengaplikasian dalam industri otomotif. Penggunaan las untuk menyambung rangka kendaraan atau bagian mesin dan pematrian untuk komponen-komponen yang memerlukan akurasi kekuatan yang tinggi. Industri penerbangan, las dan pematrian digunakan dalam konstruksi pesawat terbang, mesin jet, dan komponen lainnya yang membutuhkan kekuatan struktural yang tinggi dan ketahanan terhadap suhu ekstrim. Industri elektronik. Pematrian digunakan untuk menyambung komponen-komponen logam dengan perangkat elektronik yang membutuhkan konduktivitas listrik yang baik dan ketelitian dimensi yang tinggi. Biasanya ya komponen-komponen HP, contohnya. Industri perhiasan dan seni. Teknik pematrian digunakan untuk membuat perhiasan dan dekorasi logam yang halus dan artistik, sementara las digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian yang lebih besar atau struktural. Nah, di sini kita lihat sendiri ada contoh soal perhitungan masukan panas pada tegangan busur dalam proses pengelasan dan pematrian. Pertanyaannya adalah, sebuah mesin kalor beroperasi pada tegangan 1500 volt. Arus yang mengalir adalah 3400 ampere. Carilah masukan kalor jika jaraknya 24 meter dengan waktu 80 second. Jadi langsung saja diketahui tegangan 1500 volt, arus 3400 ampere, jarak 24 meter, waktu atau T sama dengan 80 detik. Masukan panas voltage kali ampere kali waktu kali jarak kali 1000. Masukan panas rumusnya voltage kali ampere kali waktu dibagi jarak dikali 1000. Jadi hasilnya adalah 1500 dikali 3400 kali 80 dibagi 24 dikali 1000. Jadi hasilnya 17.000. Oleh karena itu masukan panas akan menjadi 17.000 joule per meter.
bisa dipahami. Berikut adalah contoh soal untuk masukkan panas pada tegangan busur. Jadi rumusnya itu adalah voltage kali ampere kali waktu dibagi jarak dikali 1000. Dilanjut dengan kita tinggal memasukkan rumus yang kita peroleh sebagai berikut. Voltage adalah tegangan juga biasa V, biasa tegangan 1500 kali 3400 itu ampernya, 80 itu waktu atau T biasanya. Dibagi, maaf itu garisnya melenceng jadi tidak jelas. Itu sebenarnya garis itu posisinya berada di bawah 1500 atau jadi dibagi 24 kali 1000. Kesimpulan dalam dunia industri modern, teknik pengelasan dan pematrian memiliki peran yang tak tergantikan dalam menyambung material logam untuk berbagai aplikasi. Keduanya menawarkan pendekatan yang unik dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam proses manufaktur. Pengelasan dengan kemampuannya untuk melelehkan dan menyatukan material logam dasar atau logam pengisi menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan mekanis yang tinggi. Proses ini memerlukan persiapan permukaan yang cermat, pengendalian proses yang ketat terhadap parameter seperti arus dan tegangan, serta uji kualitas akhir untuk memastikan sambungan yang kuat dan tahan lama. Sementara itu, pematrian menggunakan logam pengisi dengan titik leleh yang lebih rendah untuk mengisi celah antara material dasar. Teknik ini memungkinkan pembentukan sambungan yang presisi, berdimensi akurat, sering kali digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi atau toleransi geometris yang ketat. Kontrol suhu dan atmosfer pematrian menjadi kunci untuk menghindari oksidasi dan memastikan hasil yang optimal. Dengan terus berkembangnya teknologi dan inovasi dalam bahan, proses, dan pemahaman yang sudah dijelaskan pada sebelumnya terhadap sifat material, pengelasan dan pematrian terus menjadi fokus utama dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan dalam sambungan logam. Sebagai hasilnya, industri dapat terus mengandalkan kedua teknik ini untuk memenuhi tuntunan yang semakin kompleks dari pasar global yang dinamis. Sekian materi tentang penyambungan logam dengan las dan patri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pelesetan materi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih.